Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Robi di channel ini. Di sini gua akan ngebahas komen-komen ya, atau mengulas komen-komen, memvalidasi komen-komen berdasarkan pengalaman gua tentang kenapa gua akhirnya nggak berkarir di bidang IT setelah gua ikut bootcamp dan menghabiskan lumayan banyak uang gitu. Nah, yang pertama adalah komentar dari @akbardwibowo 1948. Nah, pengalamannya Mas Akbar ini izin share juga dari pengalaman atau point of view saya pernah ikut bukan IT. Sorry. Nah, di sini si Akbar ini mengungkapkan bahwa faktor dari kemampuan mentor atau guru untuk ngajar dan mentransfer ilmu ke murid-muridnya itu juga sangat berpengaruh. Awal-awal bootcamp saya dapat mentor yang kurang telaten ketika ngajarin ke murid-muridnya. Alhasil saya bingung, frustasi, dan gak lulus di level pertama. Apalagi ketika ingat mahalnya biaya pendaftaran bootcamp yang gak murah, rasanya tertekan banget. Bener, ketika kita merasa tertinggal atau fear of missing out atau yang kita kenal sebagai FOMO, itu pasti ada tekanan tersendiri ya ke kita. Mempengaruhi motivasi belajar juga, jadi tertekan, stres, ditambah lagi ada tekanan biaya, apalagi biayanya kita berharap banget dengan biaya yang kita keluarkan untuk modal, kita mendapatkan income di masa depan yang berkali-kali lipat gitu. Dan pada saat menjalani prosesnya, oh kayaknya nggak gitu, stres pasti. Terus lalu setelah saya nggak lulus level pertama, saya terpaksa ngulang karena ada free ngulang 1 sampai 2 kali, tapi alhamdulillah dapat mentor yang telaten banget dan ngajarnya enak. Alhasil yang tadinya saya bingung jadi paham dan lebih semangat mempelajari gitu. Nah, ini mungkin juga saran ya, saran pada platform-platform online course, terutama di bidang IT, tolong memberikan pengajar-pengajar yang lebih, apa ya, lebih kompeten gitu. Nah, kompeten sendiri kan benchmark-nya perlu diukur ya. Mungkin gue bisa ngasih saran benchmark, pengajar-pengajar lo itu asik dari evaluasi belajar murid-murid yang sebelumnya gitu. Bisa apa enggak gitu. Dan kuesionernya juga kuesioner yang kualitatif gitu, tanya, "Pengajar ini enak nggak?" gitu, "Pengajar yang ini enak nggak?" gitu. Jangan berdasarkan kuesioner yang kuantitatif, yang cuma iya apa enggak gitu, atau poin skala Likert 1 sampai 5. Menurut gua itu kurang valid ya, untuk mendapatkan pengajar-pengajar yang profesional gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya kalian punya pengajar yang profesional, nanti word of mouth-nya juga akan lebar kan. Kalian akan mendapatkan awareness yang lebih gede dari si murid-murid ini gitu, yang nyebar teman-temannya, "Eh, lu dapat kerjaan IT dari mana?" "Gua belajar nih dari sini," gitu. Padahal temennya tahu dia nggak punya background IT sebelumnya gitu. Itu sangat menguntungkan. Itu saran buat pengguna atau yang si owner dari platform ini ya, atau timnya lah gitu. Nah, kita baca yang kedua dari Mas Bima. Kayaknya yang serius ngejelasin cuman kamu, oh ini sama ya kayak komen di video sebelumnya gitu. Gue udah jawab dengan berbagai pertimbangan. Menurut gue job guarantee ini tergantung kalian punya skill atau enggak. Jadi sebenarnya bukan job guarantee ini bukan hal yang dijual sebagai garansi utama gitu. Tapi ini coba sebagai pemanisnya aja gitu. Jadi kalian harus tahu job guarantee ini bukan yang mereka akan perjuangkan untuk kalian, tapi ini sebagai pemanis. Dan term-termsnya atau syarat-syaratnya juga itu ada lebih banyak ya. Itu harus kalian perhatikan dan tanya lebih detail, kritisi si si operasional dari platformnya ini. Gitu. Nah, terus saya orang jadul, males sama framework, pure coder, misal PHP yang asli PHP bukan framework, yang independensinya kecil, tergantungan memang ribet sih, nggak mampu ikutin speed, tapi puas. Oke, PHP sendiri ya, PHP menurut teman-teman gua yang dari kalangan background IT, PHP ini merupakan bahasa pemrograman ya kalau gua nggak salah, gua mohon maaf banget. Kita bentar. Apakah PHP adalah bahasa pemrograman? Ya, ya benar, PHP adalah bahasa pemrograman. Nah, PHP ini menurut teman-teman gua merupakan bahasa pemrograman yang cukup cukup realistis untuk dipelajari new learner gitu, pembelajar-pembelajar baru gitu dibanding JavaScript. Java masih lumayan sulit lah. PHP terus Python itu masih masih mending gitu. Tapi memang JavaScript kenapa dijadikan bahasa pemrograman oleh platform online course IT yang gue ikutin karena sangat fleksibel gitu. Banyak sekali
aplikasi-aplikasi coding atau website yang dibuat menggunakan JavaScript. Ditambah lagi juga framework itu banyak menggunakan JavaScript. Penggunaan yang fleksibel itu sih yang menjadi alasan kenapa dia dijadikan bahasa yang dipelajari di bootcamp gua gitu. Tapi sayangnya itu sulit banget kalau misalnya orang-orang yang mungkin punya keterbatasan kayak gua di logic atau IT dan lain-lain itu agak kurang, itu sangat membuat lumayan pusing gitu. Nah, terus itu sebabnya harus belajar fundamental. Jadi nggak harus fokus ke bahasa, bahasa pun menjadi, nah ini yang paling penting banget ya, fundamental ya. Fundamental alur berpikir gitu, algoritmanya itu juga harus bagus. Terus kayak misalnya ya basic menurut gue penting juga sih, kayak misalnya IT itu apa gitu, terus dunia IT itu akan seperti apa, bisnis prosesnya akan seperti apa gitu. Karena menurut gue website akan gitu-gitu aja tergantung dari bidang pekerjaannya sendiri gitu sih. Kayak marketplace itu bisnis prosesnya bagaimana menyusun kerangka si aplikasinya ini gitu. Keren banget Mas Bro. Oh, itu temennya. Terus kerja apa Bang sekarang? Dari Mas Yudi. Sekarang gua jadi pengajar ya, karena background gua insya Allah mempunyai sedikit ilmu di bidang psikologi. Gue sekarang ngajar di bidang psikologi juga gitu. Jadi intinya untuk mendapatkan pekerjaan, menurut gue pribadi udah ada yang ngatur. Tugas kita di dunia adalah ikhtiar dan mencari yang terbaik gitu. Misalnya pun kalian sudah ikut bootcamp habis dengan biaya yang nggak cukup, yang nggak murah, terus kalian ngerasa gagal, jangan ngerasa gagal. Itu pasti ada manfaatnya. Kayak misalnya gue jadi pengajar di bidang psikologi gitu, tapi temen gue yang IT gue juga ngerti gitu, oh dia bikin aplikasi ini gitu, atau enggak gue pengen mengembangkan aplikasi di bidang psikologi, oh gue tahu nih ngarahinnya kemana gitu. Jadi jangan pernah menyesal dengan apa yang sudah terjadi, tetap semangat, tetap berikhtiar, dan jangan menyerah untuk menuntut ilmu gitu. Mungkin dari gue cukup ya pembahasan kali ini dari komentar-komentar yang ada. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.